Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan, tinggal sekali pertemuan lagi kitab ini. Barakallahu fiik. Qala al-mu'allif asbahullah. Bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuk ke halaman 366. Ini pembahasan terakhir kita selesaikan. Setelah kitab ini nanti kita lihat kitab berikutnya insyaallah. Qala al-mu'allif asbahullah ma lam yakut takhsisu dzikral ba'd minal umumi fal umum amdi. Sudah kita lewati kemarin ya pantunnya kalau tidak salah ya, mirip ini ya. Ma lam yakut takhsisu dzikral ba'di minal umumi fal umum amdi. Nah, artinya apa? Selama tidak ada pengkhususan yang menyebutkan sebagian dari keumuman tersebut, maka tetap berlaku keumuman. Maksudnya bagaimana? Kalau datang dalil umum, enggak ada yang mengkhususkan, kita bawa kepada makna umum. Lakukan, praktekkan, amalkan yang umum tersebut tanpa pengkhususan. Faham maksudnya? Kalau ada dalil yang lafadznya umum, kemudian tidak ada pengkhususan, maka kita mengamalkan sesuai dengan keumuman dalil. Paham? Tapi kalau ada yang mengkhususkan, berarti yang umum dibawa kepada yang khusus. Paham? Seperti itu. Insyaallah mudah kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hada istisna'un min qawlihi wa khassasil 'am bi khassin warada. Nah, artinya apa? Dan khususkanlah yang umum dengan apa? Dengan pengkhususan jika datang. Yakni illa idza kana takhsis dzikral ba'd minal umum. Kata beliau kecuali apabila apa? Pengkhususan tersebut menyebutkan sebagian dari keumuman. Walam yukhalifhu fil hukmi, dan tidak berseberangan, tidak berbeda, tidak menyelisihinya dalam sisi hukum. Fa inna hadza la yaqtadi takhsis, maka yang seperti ini apa? Tidak mengharuskan untuk dikhususkan. Contohnya, misal dzalik contohnya idza qulta, apabila engkau mengatakan akrimut thalabah, muliakanlah thalabah. Apa thalabah itu? Semua santri. Thalabah ini jamak talib. Kafir kafarah, fajir fajarah, talib thalabah. Paham ya? Jamak taksir. Ya, ini akrimit thalabata. Muliakanlah semua pelajar, semua santri. Berarti bagaimana? Tsumma qulta, kemudian kau mengatakan akrim Muhammadan. Setelah itu engkau mengatakan muliakanlah Muhammad. Satu orang. Wa huwa minhum, sedangkan Muhammad termasuk talabah. Muhammad termasuk santri. Fa hal ya'ni dzalika anna al-ikram ba'da hadzal amr al-akhir yukhtassu bi Muhammad. Nah, penting ini. Pertama, antum ngomong muliakanlah semua santri dalam kelas, semua santri dalam kelas. Yang antum pahami apa semua santri? Semuanya kan? Semuanya. Setelah itu antum ngomong muliakanlah Muhammad. Ewa. Yang awal mulanya umum, kemudian antum ngomong yang kedua kali muliakanlah Muhammad. Yang antum pahami berarti siapa? Muhammad. Kita lihat sini. Kata beliau, apakah setelah datang perintah yang kedua ini berarti yang pertama itu dikhususkan dengan yang kedua? Berarti Muhammad tok itu? Naqul la, tidak. Li'anna Muhammadan qad dakhala fil umum awalan, karena Muhammad itu masuk dalam keumuman pertama. Muhammad santri bukan? Santri, masuk dalam keumuman pertama itu. Nah, berarti enggak khusus Muhammad saja itu loh. Ya, wa. Fa yakunu tansis alaihi min babi dzikri ba'di afradil 'am bima yuwafiqu hukmal 'am. Maka menjadilah penetapan di sini penyebutan nama Muhammad tadi itu dalam bentuk menyebutkan sebagian individu yang umum dengan sesuatu yang mencocoki hukum keumuman tersebut. Paham belum? Apa keumumannya? Semua santri. Muliakanlah semua santri. Umum atau enggak? Umum. Kemudian muliakanlah Muhammad. Muhammad termasuk bagian dari santri. Apakah yang lainnya enggak dimuliakan? Dimuliakan? Apakah yang lainnya enggak dimuliakan atau tetap dimuliakan? Tetap dimuliakan. Muhammad juga termasuk, itu loh. Paham? Bukan berarti dikhususkan dengan Muhammad saja, tidak. Muhammad ini hanya disebutkan sebagai apa? Keluar dari individu yang umum tadi itu, gitu loh. Paham ya? Nah, penyebutan sebagian individu yang umum. Wa hadha huwa alladhi 'alaihi al-muhaqqiqun min ahli al-usul. Inilah yang ahli tahqiq, ya, para peneliti dari kalangan ahli usul yang berpendapat di atasnya, kama dzakara Syangqiti rahimahullah ta'ala fi tafsiri wa ghair, sebagaimana sebutan Imam Syangqiti dan juga yang lainnya dari
para imam yang lainnya dalam kitab tafsir dan juga yang lainnya. Anna dzikra ba'd afradil 'am bi hukmi yuwafiqu hukmal 'am la yu'addu takhsisan. Masyaallah. Bahwasanya penyebutan sebagian individu yang umum dengan hukum yang mencocoki hukum umum tersebut maka tidak dianggap pengkhususan. Tadi itu berarti enggak khusus Muhammad saja itu, karena Muhammad termasuk talabah. Sehingga tetap dimuliakan semuanya walaupun Muhammad atau siapapun yang dia dari kalangan talabah. Wa min dzalika ma warada fil hadis anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fis shalah qabada al-asabi'. Perhatikan Bapak ini. Termasuk contohnya menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah datang dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau itu duduk di dalam salat qabada al-asabi', beliau menggenggam jari jemarinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa fi ba'dil alfat idza qa'ada li tasyahhud, apabila beliau hendak duduk untuk tasyahhud. Maksudnya bagaimana menggenggam jari jemarinya itu? Digenggam ini. Apa? Dahulu Rasulullah SAW apabila duduk untuk tasyahhud, nah beliau menggenggam jari jemarinya. Maksud menggenggam jari jemarinya gimana? Gini. Gimana? Gimana? Maksudnya tasyahud kan maksudnya kan? Ini genggam bukan digenggam ini bukan ya. Menggenggam itu untuk tasyahud itu ya. Kita lihat. Fa hal naqul innal mutlaq al-awwal yuhmal 'ala al-muqayyad tsani? Kata beliau, apakah yang mutlak yang pertama itu dibawa pada muqayyad yang kedua, yakun makna idza qa'ada fi tasyahhud, apabila beliau duduk untuk tasyahhud, au naqul inna hadza dzikrun li ba'di afradil 'am bima yuwafiqul 'am, atau kita katakan ini bentuk penyebutan sebagian individu yang umum dengan sesuatu yang mencocoki keumuman tersebut. Fala yakunu takhsisan kama huwa qa'idatul jumhur, tidak menjadi pengkhususan sebagaimana itu kaidah jumhur. Maksudnya bagaimana? Maksudnya na barakallahu fikum, kalau yang dimaksud ini adalah menggenggam untuk tasyahud ini, paham ya? Ya, kita bawa kepada makna itu tasyahud. Paham ya? Adapun selain tasyahud ya seperti biasanya meletakkan tangannya di naman ini. Di atas apa barakallahu fikum, di sebelah dekat apa dekat lututnya nih itu. Nah, adapun kalau selainnya yang untuk masalah menggenggam jari jemari itu yang kita bawa kepada yang keumuman tasyahud itu tasyahud itu. Naam. Al-jawab, jawabannya di sini kata beliau as-tsani yang kedua. Maksudnya bagaimana? Maksudnya naam, hanya penyebutan sebagian individu yang umum tadi itu. Jadi tidak bisa dimaknakan khusus itu enggak. Tapi masuk ke umuman tasyahud. Wa min dzalika aidan hadits ju'ilat lil ardi masjidan wa tahura. Contoh yang lain, perkataan Rasulullah SAW, dan telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan juga suci. Fal ardu huna lafdzun am, lafaz bumi ini umum ya. Wa fi riwayatan ukhra, dalam riwayat yang lain, ju'ilat turbatuha lana tahuran. Dan telah jadikan untuk kami tanahnya suci. Berarti bumi awalnya umum, semuanya. Mau batunya, pohonnya atau semuanya apa masih umum. Ternyata datang riwayat yang lain, tanahnya maksudnya. Paham belum? Nah, bumi kan ada batu-batunya, ya enggak? Nah, ternyata dalam riwayat yang lain tanahnya. Hadza dzikru ba'di afradil 'am, ini termasuk bentuk menyebutkan apa? Sebagian individu yang umum. Yang umum bumi. Individunya apa? Tanah di antaranya. Bagian dari bumi. Tanah bagian dari bumi bukan? Ewa. Nah, bima yuwafiqu hukmal 'am, dengan sesuatu yang mencocoki hukum keumuman tadi itu. Fala yaqtadi takhsis, maka tidak mengharuskan apa? Pengkhususan di sini. Hatta walaupun tanahnya, batunya atau yang semisalnya hukum asalnya suci. Amma idza kana dzikru ba'di afradil 'am bi hukmin yukhalifu hukmul 'am, adapun kalau penyebutan sebagian individu umum dengan hukum yang menyelisih keumuman tersebut, fa innahu yaqtadi takhsis, berarti menunjukkan apa? Mengharuskan untuk pengkhususan di situ. Fa idza qult, apabila kau katakan akrimut talabah summa qultu atau summa qulta la tukrimu zaidan. Ya, sekarang kalau kamu mengatakan muliakanlah semua santri. Muliakanlah semua santri. Summa qulta, kemudian kamu katakan la tukrim zaidan, jangan kamu muliakan Zaid. Semula antum ngomong dulu. Muliakanlah semua santri. Umum enggak ini, San? Umum. Setelah itu antum ngomong jangan muliakan Zaid. Berarti Zaid dimuliakan enggak nanti?
muliakanlah semua santri. Kemudian setelah itu ngomong lagi, jangan kamu muliakan Zaid. Berarti larangan bukan ini? Larangan untuk memuliakan, berarti Zaid dimuliakan enggak? Enggak dimuliakan karena dilarang kan? Wala tukrim Zaidan, dan kamu jangan memuliakan Zaid. Wa Zaid minhum, padahal Zaid termasuk santri gitu loh. Tapi kan ada pengkhususan, la nahiyah itu. Paham ya? Nah, fa hada takhsis, ini pengkhususan, berarti Zaid tidak dimuliakan. Fa yakunu qauluna akrimut talabah makhsusan biqaulina la tukrim Zaidan. Berarti ucapan kita muliakanlah semua santri dikhususkan dengan ucapan kita apa? La tukrim Zaidan, jangan kamu muliakan Zaid. Wa ilahuna intaha bi fadlillah taala nam syarhuna 'ala al-mandumah allati katabnaha fi usul fiqh wa qawaidih. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berarti kitab sudah selesai. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala untuk yang